Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Adatma Sukanto dengan NPM 2330404147. Saya membuat video ini untuk meringkas materi pertemuan 9 dan pertemuan 10. Pendahuluannya, Mitch Kapor, pencipta Lotus 1-3, menyatakan dalam software design manifesto. Yang pertama ada firmness, tidak ada bug yang mengganggu fungsi. Yang kedua ada commodity, sesuai dengan tujuan penggunanya. Dan yang ketiga ada delight, memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Prinsip ini menjadi dasar teori desain perangkat lunak yang menggabungkan kebutuhan teknis dan manusiawi. Di sini ada model perancangan. Model perancangan mencakup berbagai elemen penting. Yang pertama ada komponen level design, yaitu transformasi elemen struktural arsitektur menjadi deskripsi prosedural komponen perangkat lunak. Yang kedua ada interface design, mengatur komunikasi perangkat lunak dengan sistem eksternal dalam pengguna. Yang ketiga ada architectural design, yaitu mendefinisikan hubungan antara elemen struktural utama, gaya arsitektur, dan pola desain. Dan yang terakhir, yang keempat ada data atau class design, yaitu transformasi model kelas menjadi implementasi yang merealisasikan struktur data dan fungsi yang dirancang. Berikutnya ada proses perancangan. Proses perancangan adalah tahapan iteratif yang mengubah kebutuhan menjadi blueprint perangkat lunak. Rancangan direpresentasikan dari abstraksi tingkat tinggi hingga detail teknis yang mencakup data, fungsionalitas, dan perilaku sistem. Langkah ini menjadi dasar untuk aktivitas konstruksi seperti pembuatan kode dan pengujian. Berikutnya ada kualitas perancangan, yaitu karakteristik desain yang baik. Menurut McLaughlin, desain yang baik harus memenuhi semua kebutuhan eksplisit dan implisit dari stakeholder. Yang kedua, mudah dipahami oleh pengembang dan penguji. Dan yang ketiga, memberikan gambaran lengkap tentang data, fungsi, dan perilaku perangkat lunak. Berikutnya ada petunjuk kualitas perancangan. Desain yang baik harus menggunakan pola arsitektur yang dikenal. Yang kedua, modular dengan elemen yang terpisah secara logis. Yang ketiga, menyediakan representasi data, arsitektur antarmuka, dan komponen secara jelas. Yang keempat, meningkatkan independensi fungsional komponen. Yang kelima, mempermudah komunikasi antar komponen dengan antarmuka yang sederhana. Yang keenam, dihasilkan melalui metode yang dapat diulang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, diwakili dalam notasi yang komunikatif. Berikutnya ada atribut kualitas perancangan. Yang pertama ada functionality, yaitu menilai fitur, kapabilitas, dan keamanan sistem. Yang kedua ada usability, yaitu meliputi faktor manusia, estetika, dan dokumentasi. Yang ketiga ada reliability, yaitu frekuensi kegagalan, akurasi hasil, dan kemampuan pemulihan. Yang keempat ada performance, yaitu kecepatan pemrosesan, konsumsi sumber daya, dan efisiensi. Dan yang kelima ada supportability, yaitu kemampuan untuk diperluas, diuji, dan diadaptasi. Berikutnya ada konsep arsitektur perangkat lunak. Yang pertama ada data centered yaitu data store sebagai pusat akses komponen perangkat lunak. Yang kedua ada data flow, transformasi input menjadi output melalui tahapan. Yang ketiga ada call and return, yaitu menyediakan fleksibilitas untuk modifikasi dan scaling. Yang keempat ada object oriented, yaitu enkapsulasi data dan operasi dalam komponen. Dan yang kelima ada layered, yaitu lapisan-lapisan dengan fungsi spesifik dari antarmuka pengguna hingga layanan sistem operasi. Berikutnya ada deskripsi arsitektur, yaitu arsitektur mendukung. Yang pertama ada komunikasi antar stakeholder. Yang kedua ada representasi keputusan awal yang mempengaruhi keberhasilan proyek. Dan yang terakhir ada pemahaman struktur sistem dan interaksi komponen. Jadi kesimpulannya adalah perancangan perangkat lunak adalah proses integral yang menggabungkan teknik, seni, dan kolaborasi manusia untuk menciptakan sistem yang berkualitas tinggi. Dengan prinsip-prinsip desain yang jelas, atribut kualitas yang terstruktur, dan pendekatan arsitektur yang tepat, perangkat lunak dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan teknis dan fungsional dengan cara yang efektif dan efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.